Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada semester 2 ini, kalian membaca surat hafalan At-Takasur dan surat Al-Qari'ah. Juga doa keluar dan masuk masjid. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati video arahan guru secara BJJ atau BDR daring dengan kegiatan membaca dan berlatih, peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan sudut melalui gambar atau menggunakan benda konkret dengan benar. Dapat menjelaskan dan menceritakan arti semboyan dari kata Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang Garuda Pancasila, serta dapat menuliskan dan menceritakan keberagaman perbedaan dan persamaan teman-temanmu di kelas dengan benar. Matematika KD 3.11 dan 4.11 Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi jenis sudut. Buka buku tema 8 halaman 32 sampai halaman 34. Anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatan. Tongkat sangat banyak manfaatnya. Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu. Tongkat juga dapat digunakan untuk membuat tiang bendera. Untuk mendirikan tenda juga menggunakan tongkat. Tongkat yang digunakan anggota pramuka terbuat dari bambu atau kayu dengan ujung tumpul. Dahulu, para pahlawan menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan. Para pahlawan menggunakan tongkat bambu dengan ujung lancip. Bambu dengan ujung lancip disebut bambu runcing. Ujung tongkat ada yang tumpul dan ada yang lancip. Dibuat sesuai dengan kebutuhan. Bentuk sudut juga beragam. Ada sudut tumpul, sudut lancip, dan ada pula sudut siku-siku. Perhatikan penjelasan berikut untuk mengenal jenis-jenis sudut. Cobalah lakukan kegiatan berikut.
Pertama, siapkan kertas. Kedua, lipatlah kertas menurut garis datar. Ketiga, lipatlah menurut garis tegak. Keempat, didapat pojok siku-siku. Gunakan pojok siku-siku yang telah kamu buat untuk menentukan jenis sudut. Ikuti contoh berikut. Tentukan jenis sudut berikut. Sudut siku-siku. Sudut lancip. Sudut tumpul. Sudut lurus. Buka buku tema 8 halaman 35 sampai halaman 36. Ayo berlatih. Buat simpulan tentang macam sudut berdasarkan penjelasan sebelumnya. Sudut siku-siku adalah sudut lancip adalah sudut tumpul adalah sudut lurus adalah. Tetap semangat, kerjakan di buku tugas, kamu pasti bisa. Perhatikan gambar sudut di bawah ini. Tentukan macam sudut pada gambar berikut. Tetap semangat, kerjakan di buku tugas, kamu pasti bisa. Amatilah benda-benda di sekitar kelasmu. Dapatkah kamu menemukan sudut lancip dan sudut tumpul? Coba sebutkan masing-masing 5 buah sudut tumpul, sudut lancip pada tabel di buku tugas, kamu pasti bisa. Bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi lambang negara. Buka buku tema 8 halaman 37 sampai halaman 38. Ayo membaca. Sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah gambar berikut memiliki sudut? Tunjukkan. Tahukah kamu lambang apakah itu? Gambar tersebut merupakan lambang pramuka beberapa daerah di Indonesia. Gambar pramuka setiap daerah berbeda-beda. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia sama. Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Arti kata Bhinneka adalah beragam-ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu. Kata ika berarti juga. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga.
Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Bangsa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan budaya. Keberagaman harus disyukuri dan dipelihara. Buka buku tema 8, halaman 38. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan bacaan sebelumnya. Pertama, semboyan negara Indonesia adalah. Kedua, semboyan tersebut dapat kita lihat di titik-titik-titik. Ketiga, arti dari kata Bhinneka adalah. Keempat, arti dari kata tunggal adalah. Kelima, arti dari kata ika adalah. Keenam, arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat, ceria selalu, kalian pasti bisa. PKN, Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.3 dan 4.3, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi keberagaman karakteristik individu. Buka buku tema 8, halaman 39 sampai halaman 42. Cobalah amati kebinekaan yang ada di kelasmu. Tulis kebinekaan di kelasmu di buku tugas ya, kamu pasti bisa. Tuliskan nama 5 teman terdekatmu di kelas. Lalu, tuliskan hal-hal baik yang dimiliki temanmu tersebut. Tuliskan paling sedikit 3 hal baik. Tuliskan 5 nama teman dan hal baik yang dimiliki pada tabel di buku tugas ya, kamu pasti bisa. Lalu, cobalah mewawancarai temanmu sesuai pertanyaan berikut. Ceritakan hasil wawancara kepada teman-temanmu. Isikan pada tabel 4 nama temanmu. Hasil wawancara, isikan agama, suku, warna kesukaan, makanan kesukaan. Kamu pasti bisa. Apakah kamu dan teman-temanmu memiliki perbedaan? Meskipun ada perbedaan, tetapi kamu dan temanmu tetap senang berteman, bukan? Meskipun banyak perbedaan, tetapi ada banyak persamaan yang kalian miliki, bukan? Keberagaman membuat situasi menjadi lebih indah. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menyayangi. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menghargai. Kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Menerima perbedaan merupakan bentuk syukur kepada Tuhan. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengenalkan perbedaan dan persamaan yang dimiliki oleh anggota keluarga. Orang tua menjelaskan meskipun memiliki perbedaan, tetapi sesama anggota keluarga tetap saling menyayangi dan menghargai. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa
bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.